Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada perkuliahan pengantar sistem digital. Kali ini kita akan membahas untuk materi berikutnya, yaitu mengenai operasi aritmatika, terutama mengenai penjumlahan. Ya, kita hari ini akan membahas tentang penjumlahan bilangan oktal maupun bilangan heksadesimal. Oke, mari kita mulai. Pembahasan kita kali ini mengenai operasi aritmatika dengan materi mengenai penjumlahan, baik penjumlahan bilangan oktal maupun penjumlahan bilangan heksadesimal. Sebelum kita memahami tentang penjumlahan bilangan oktal maupun penjumlahan bilangan heksadesimal, kita harus terlebih dahulu memahami mengenai apa itu prinsip dari penjumlahan. Bagaimana prinsip dasar dari penjumlahan? Pada penjumlahan suatu angka, kita ketahui bila hasilnya melebihi dari angka terbesar dari suatu bilangan, maka akan ada nilai lebih. Ya, akan ada nilai lebih berupa digit 1. Digit 1 tersebut, atau nilai lebih tersebut akan dipindahkan untuk dijumlahkan dengan angka pada kolom berikutnya. Nah, nilai lebih tersebut itulah yang dikatakan sebagai carry atau nilai pilihan. Jadi pada proses penjumlahan, kita akan mengenal yang namanya carry atau nilai pindahan. Baik carry in maupun carry out. Pindahan masuk maupun pindahan keluaran. Ya. Jadi sekali lagi, yang namanya carry adalah nilai lebih yang didapatkan dari proses penjumlahan yang nantinya akan dijumlahkan dengan angka atau angka pada kolom berikutnya. Ya. Oke. Jadi di sini ada dua, yaitu carry out. Carry out itu yaitu nilai lebih dari suatu penjumlahan bilangan, ya, yang harus ditambahkan pada penjumlahan berikutnya di kolom berikutnya. Ya. Sedangkan carry in adalah pindahan keluaran yang digeser ke kiri untuk ditambahkan pada penjumlahan angka yang punya bobot lebih besar. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada contoh berikut ini. Nah, di sini ada nilai atau angka yang ditambah atau addend istilahnya, kemudian ada yang menambah atau augen. Di sini ada nilai 478 ditambahkan dengan 365. Di sini ada angka 478 sebagai addend dan angka 365 sebagai augen atau yang menambahkan. Nah, bagaimana kita mendapatkan carry in maupun carry out serta sumnya? Itu sebenarnya prinsipnya seperti biasa, seperti yang pernah kita pelajari pada sekolah, ya, di sekolah baik dari SD kita sudah diajarkan bagaimana untuk melakukan proses penjumlahan. Oke, kita coba. Di sini yang pertama yang akan kita jumlahkan adalah dari kolom yang paling kanan, 8 ditambah 5. Ini adalah penjumlahan pada bilangan desimal. 8 ditambah 5 itu melebihi dari angka tertinggi dari suatu bilangan desimal. Karena tadi saya bilang bahwa carry itu adalah nilai lebih jika angka tertinggi dari suatu sistem bilangan itu tercapai atau terpenuhi, maka nilai lebihnya akan bernilai 1. Ya. Jadi 8 tambah 5 ini sudah pasti ada carry out. Ya. Nilai lebih dari suatu hasil penjumlahan suatu bilangan, nilainya adalah 1. Jadi 8 tambah 5 karena lebih dari 9 dari bilangan angka tertinggi dari bilangan desimal, maka ada carry out senilai 1. Sedangkan sumnya adalah 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi untuk mendapatkan sumnya adalah dengan 8, ya, kita mendapatkan sumnya ini, ya, dengan cara 8 ditambah 5 sama dengan 13 dikurang 10, berarti sumnya adalah 3. Ya. Jadi 8 tambah 5 itu kita tahu adalah 13. Jadi yang kita tulis di sini ini adalah sum, ya. Sumnya adalah 3 dengan carry out 1 karena hasil penjumlahannya 8 tambah 5 adalah 13 dan carry out 1 dengan sum 3. Carry out ini akan bergeser ke sebelah, ya, untuk dijumlahkan dengan nilai kolom
di sebelah kiri. Nah, kalau dulu kita waktu masih sekolah, kita akan tuliskan di sini. Jadi carry out ini akan menjadi carry in senilai 1 di sini. Oke, ini dia. Ya, carry out yang ini, carry in, ya. Jadi setelah itu akan dijumlahkan 1 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan itu adalah 14, ya. Jadi ada carry out senilai 1, ya. Ada carry out senilai 1 dengan sum adalah 4. Jadi sumnya adalah 4 karena 1 ditambah 7, 1 ini adalah carry in ditambah 6 sama dengan 14. 14 untuk mendapatkan sumnya adalah kurangi dengan basis bilangan desimal. 14 kurang 10 sama dengan 4. Oke. Jadi nilainya adalah sumnya adalah 4. Jadi pada dasarnya carry out itu adalah nilai pindahan. Nilai lebih dari suatu proses penjumlahan. Sedangkan sum itu adalah nilai hasil penjumlahannya itu dikurangkan dengan basis bilangan. Oke, kita lanjut. Berarti di sini ada carry out senilai 1 yang akan bergeser ke kiri menjadi carry in. Jadi kita tulis saja di sini carry in 1. Nah, 1 tambah 4 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti masih dalam posisi angka yang ada di bilangan desimal. Masih lebih kecil dari nilai tertinggi. Berarti nilainya adalah 8 sumnya dengan carry out senilai 0. Oke. Ya. Sekali lagi, carry out adalah nilai lebih yang didapatkan dari hasil penjumlahan dari suatu bilangan, ya. Jadi ini adalah carry out. Kemudian carry in adalah nilai lebih yang dipindahkan ke kolom sebelah kiri untuk dijumlahkan dengan angka di kolom tersebut. Oke, seperti yang saya tunjukkan ini. Dan sum adalah jika ada nilai lebih, berarti ini adalah sum. Ini adalah sum. Oke. Sum ini adalah hasil penjumlahan. Mungkin dengan contoh lain lagi. Misalnya kita contohkan, ya. Kita contohkan dengan nilai 256 ditambahkan dengan 256. Oke, kita jumlahkan begini saja. Oke. 6 tambah 6 berarti ada nilai carry out senilai 1 karena 6 tambah 6 adalah 12. Ya. Ini carry out, ini carry in, ya. Jadi sumnya adalah 6, ya, ini kita tulis untuk sum, ya. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ini sudah lebih besar dari angka 9. Ya, sudah lebih besar dari angka 9. Oke. Jadi ini akan kita jumlah kurangkan dengan bilangan basis bilangannya itu sehingga sumnya adalah 2. Itu kita tulis saja di sini adalah 2 dengan carry out 1. Carry out ini akan bergeser ke kiri untuk menjadi carry in. Kita dulu biasanya sedikit tulis di sini. Oke. Kemudian 1 tambah 5 tambah 5 ini juga lebih besar dari angka di satu bilangan. Yaitu berarti ada nilai carry out senilai 1 dengan sum atau sum adalah 1 yang kita dapatkan dari 1 tambah 5 tambah 5 sama dengan 11. 11 kurang 10 sama dengan 1. Oke. Kemudian berikutnya, karena ini ada carry out senilai 1, dia akan bergeser ke sini menjadi carry in. Jadi di sini carry in, ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Jadi hasil sumnya adalah 5 dengan carry out 0 karena tidak ada nilai lebih atau nilai pindahan. Tidak ada nilai lebih karena ini 5 ini masih berada dalam bilangan desimal. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai penjumlahan. Prinsip dasarnya carry out, carry in, dan sum. Lalu bagaimana kalau dengan kita menjumlahkan bilangan oktal? Prinsipnya sama, kita tetap mencari carry out, carry in dengan hasil penjumlahan yang akan kita kurangkan dengan basis bilangan. Oke, misalnya seperti ini, saya tulis saja, tulis ulang.
436 ditambahkan 254 ini dalam bilangan oktal. Ini semua adalah bilangan oktal. Oke. Kita ketahui bilangan oktal itu terdiri dari 0 sampai 7. Jadi nilai lebih di atas 7 berarti akan ada nilai lebih get out senilai 1 jika hasil jumlahnya adalah lebih dari 7. Oke, sekarang kita lihat. 6 ditambah 4 adalah 10. Berarti ada carry out senilai 1. Ini sebelumnya carry in-nya adalah 0 karena kita mulai dari 0. Oke. 6 tambah 4 sama dengan 10. Sehingga untuk mendapatkan sumnya kita harus menjumlahkan 6 tambah 4 ya sama dengan 10 kurangi dengan 8 ya. Untuk mendapatkan sumnya adalah 10 kurangi dengan 8. 8 ini adalah basis bilangannya. Ini adalah basis. Ya. Jadi 10 kurang 8 sama dengan 2. 2 inilah yang kita taruh di sum sebagai hasil penjumlahan. Carry out ini akan bergeser ke kiri. Jadi carry out ini akan menjadi carry in di kolom yang ini. Kita tulis di sini saja. Ya. Oke. Kemudian, bagaimana kita menjumlahkan untuk sum berikutnya? Kita jumlahkan saja 1 tambah 3 ditambah 5. Ini kan hasilnya adalah 9. Nah, berarti ada carry out-nya 1. Ya. Berarti 9 kurangi 8 sama dengan 1. Sehingga sumnya adalah 1. Karena 9. Hasil penjumlahan 9 ini kita kurangkan dengan basis bilangan 8. Sehingga akan menjadi 1. Carry out yang ada dari hasil penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 ini akan menjadi carry in untuk kolom berikutnya. Ya. Kita lihat, berarti untuk kolom berikutnya ada penjumlahan 1 ditambah 4 ditambah 2. Ini akan sama dengan 7. 7 ini masih dalam batas bilangan oktal. Sehingga 7 kita tulis sebagai sum dengan carry out 0. Oke. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita coba dengan contoh yang lain lagi ya. Supaya lebih memahami lagi. Oke. Mau angka berapapun silahkan. Misal kita di sini menuliskan 167 ditambahkan dengan 176. Oke. Nah, kita tulis di sini carry out. Kalau sudah terbiasa, langsung saja ya. Ini adalah sum. Berarti kita mulai dari carry-in-nya atau carry-in-nya adalah 0. Ya, berarti di sini adalah 0. 0 tambah 7 tambah 6 sama dengan 13. Ya, 7 tambah 6 sama dengan 13. Berarti 13 kurangi 8 sumnya adalah 5. Oke, berarti sumnya 5 ya. Dengan carry out karena lebih dari 7 berarti carry out-nya 1. Carry out ini akan menjadi carry in di kolom berikutnya. Kita naikkan saja di sini carry in-nya 1. 1 tambah 6 sama dengan 7 tambah 7 sama dengan 14. Berarti ada carry out senilai 1 karena lebih dari 7. Ya. Berarti 14 untuk sumnya 14 kurang 8 sama dengan berapa? 6. Berarti sumnya adalah 6. Carry out ini bergeser ke kiri akan menjadi carry in untuk kolom berikutnya. Nah, carry in-nya kita tulis saja di sini untuk mempermudah kita. Silahkan 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Jadi masih berada dalam kisaran bilangan oktal. Sehingga carry out-nya adalah 0 dengan sum 3. Inilah hasil penjumlahan 167 tambahkan dengan 176. Sekali lagi perlu diingat bahwa hasil penjumlahannya atau sumnya itu harus sesuai dengan bilangan yang dijumlahkan. Ya, karena ini bilangan oktal, berarti hasil penjumlahannya tidak ada angka selain 0 sampai 7. Oke, mudah-mudahan dipahami. Untuk
Dan berikutnya kita akan bahas bilangan heksadesimal di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.